Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyambung kajian kita memahami petunjuk Al-Quran, masuk kepada surat Al-Furqan, surat yang ke-25, halaman 359. Surat yang ke-25 Al-Furqan, halaman 359. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wattakhadhu min dunihi aliha la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Sampai di situ. Tabaraka, maha sucilah, atau bisa juga dipahami maha agung, maha besarlah, atau maha pelimpah berkah. Ada tiga makna. Alladzi, yang telah nazzala, yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, ala abdihi, atas atau kepada hambanya, liyakuna, agar dia bagi seluruh alam ini menjadi peringatan. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Alladzi, yang lahu, yang miliknya lah, mulku, kerajaan langit dan bumi, walam yattakhidh, dan dia tidak mengambil atau menjadikan atau mempunyai seorang walad, seorang anak, walam yakul lahu syarik, walam dan tidak ada pula yakun, walam dan tidak yakun ada pula lahu baginya syarik, sekutu, fil mulki, dalam kerajaan kekuasaannya, wa khalaqa kulla syai', dan dia telah menciptakan segala sesuatunya, faqaddarahu takdira, maka lalu dia qaddara, menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Sampai di situ dulu. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, ayat yang lalu atau surat yang lalu, ayat terakhirnya surat An-Nur di atas, ayat yang ke-64 belum kita pahami, tinggal sedikit, yaitu akhir daripada surat An-Nur, surat ke-24 sebelum surat Al-Furqan yang baru kita baca, diakhiri atau ditutup dengan menegaskan, menekankan. Itu kalimatnya berbunyi ala. Ala ini namanya ditambih,
peringatan. Diterjemahkan orang bahasa kita, ketahuilah. Agar kita manusia, lebih khusus para pembaca Al-Quran, supaya kita betul-betul memperhatikan, karena sifatnya memberikan peringatan dan penegasan. Innalillah, sesungguhnya milik Allah. Lillah, milik Allah, kepunyaan Allah atau bagi Allah. Ma fis samawati wal ard, ma, apa saja yang, makna ma itu adalah sesuatu, tapi sifatnya umum. Di apa saja yang ada di semua langit dan bumi. Kalimatnya samawat itu jamak, karena langit itu berlapis-lapis. Kalau satu sama, kalau banyak samawat. Jadi apa saja yang di semua langit atau di 7 lapis langit dan di bumi yang kita tempati, itu adalah lillah, miliknya, punyanya, baginya. Dialah yang menciptakannya, dia penguasanya, dia pemiliknya, dia pengaturnya. Qad ya'lamu ma antum alaih. Di sini mana qad, sungguh. Sungguh, ya'lam, dia mengetahui dan senantiasa mengetahui. Kata-kata ya'lam itu maknanya terus, senantiasa, selalu. Karena kata kerjanya kata kerja kini, mudhari'. Maka bermanalah sungguh dia senantiasa dan terus menerus selalu mengetahui. Ma antum alaih, keadaan kamu semua sedang mengapa, dalam keadaan apa, di mana dan kapan saja. Ma antum alaih, tidak ada yang luput, yang terabaikan, yang hilang daripada ilmunya. Karena ilmunya menjangkau segala yang ada, meliputi segala sesuatunya, semenjak, sebelum, sedang, dan akan. Wa yauma yurja'una ilaih, dan pada hari yurja'una, mereka dikembalikan kepadanya. Yurja'una, dikembalikan mereka, ilaihi, kepadanya. Artinya apa? Bahwa dia yang mengetahui segala sesuatu, termasuk mengetahui sedang mengapa kamu, dalam keadaan apa, di mana, dan kapan saja. Dia juga mengetahui dan tidak luput daripada pengetahuannya keadaan kamu sewaktu kamu yurja', sewaktu kamu dikembalikan ilaih, kepadanya. Kata-katanya yurja', dikembalikan. Rujuk, kembali. Yang kembali raji'. Kalau yurja', dikembalikan. Karena pada dasarnya kita tidak bisa kembali sendiri, dikembalikan. Juga menekankan bahwa di mana saja kita berada, kita tidak bisa lari, menghindar, lepas, dan luput. Karena ujung-ujungnya kamu akan dikembalikan kepadanya melalui mati. Mati adalah proses yang harus dilewati, yang dilalui untuk kita dikembalikan menuju Allah, buat mempertanggungjawabkan segala tingkah laku, tindak tanduk, perbuatan kita, lalu diberinya balasan. Pada saat, pada hari di mana
kamu semua atau mereka semua akan dikembalikan kepadanya, dia juga mengetahui hal perihal kamu. Yauma yurja'un fayunabbi'uhum, maka lalu dia Allah yang mempunyai segala sesuatunya dan mengetahui apapun juga. Yunabbi'u, nabba'a yunabbi, memberitakan atau memberitahukan kepada mereka manusia itu saat mereka dikembalikan menghadap dia, tepatnya di hari berhisab, bima amilu, bima matu, apa saja, apa saja yang amilu, yang telah mereka manusia kerjakan, lakukan, amalkan. Ini menjelaskan bahwa tidak ada satupun yang tidak diberitahu kepada kita, apapun yang kita perbuat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Harus ini diketahui. Makanya awal ayat berbunyi ala, tanbih, ketahuilah. Agar kita memang harus mengetahui bahwa tidak satu amalan perbuatan kita yang tidak akan diberitakan lagi kepada kita. Kita lihat dan kita terima balasannya. Andai sekiranya ini mantap, kokoh, kuat dan teguh terpancang di hati kita dan di hati siapa saja, barangkali Indonesia tidak akan seperti ini, barangkali. Akan tidak ada namanya penipuan, kecurangan, ketidakjujuran, ketidakadilan dan segala macam. Karena setiap orang, jika dia meyakini bahwa apapun yang dilakukannya sekecil apapun pasti nanti akan dilihatnya lalu diterima balasan, tentu dia ngeri. Ya. Tadi kita ingatkan, makanya di awal ayat 64 ini ala namanya tanbih, peringatan. Kalau bahasanya hoi, ketahuilah, agar kita tahu semua yang ada di alam jagat raya ini punya Allah, milik Allah. Dia penguasanya, dia rajanya. Dan semua yang ada ini diketahuinya. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Lalu semuanya nanti, lebih khusus kita manusia, akan dihimpun, dikumpulkan menghadap dia, diberitakan lagi apa yang kita kerjakan, kemudian diberi balasan sekecil apapun. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah terhadap segala sesuatunya. Bikulli syai'. Bikulli syai', syai' itu sesuatu, apapun dia. Syai' sesuatu, apapun itu sesuatunya, namanya syai'. Kalau kullu syai', segala sesuatunya, maka tidak ada yang tidak tercakup, tidak termasuk ke dalamnya. Kullu syai'. Nah, Allah terhadap segala sesuatu, apapun sesuatu itu, sekecil apapun, apakah dia berbentuk benda atau tidak, alim, maha mengetahui. Jadi ditutup ayat ini dengan bunyinya alim, menjelaskan siapa Allah. Salah satu nama daripada nama-nama Allah adalah alim. Orang terjemahkan bahasa kita maha mengetahui. Ilmu Allah
mendahului segala sesuatu. Dan segala sesuatu lahir, ada, terwujud, tercipta karena ilmu Allah. Jadi ilmu Allah itu mendahului segala sesuatu sebelum adanya sesuatu. Dan segala sesuatu ini lahir daripada terwujud, ada, tercipta karena ilmunya. Makanya ilmunya meliputi segala yang ada ini semenjak sebelum segala yang ada ini ada, sedang dan akan. Yang diberitakan kepada kita sekarang yang akan, salah satunya. Apa yang akan? Bahwa mereka akan dikembalikan kepadanya untuk mempertanggungjawabkan dan menerima balasan apa yang mereka kerjakan manusia. Itu belum lagi, tapi sudah diberitahu kepada kita karena dia ilmunya kepada yang akan. Jadi apa yang akan terjadi nanti di akhirat sana dia sudah beritahu kepada kita. Bagi si pembaca Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran, ilmunya sudah sampai ke seberang sana. Setinggi apapun ilmu orang di dunia ini, walaupun dia sudah sampai profesornya sekian banyak, sekian kali dia dapat gelar, tapi kalau dia tidak pernah membaca Quran, dia ilmunya secuil, bro. Kenapa secuil? Ya ilmunya tentang sesuatu sebelum mati semuanya. Ilmunya tidak menyangkau kepada sesuatu apa yang terjadi setelah mati, setelah alam semesta ini berakhir. Karena persoalan kehidupan setelah mati dan apa yang terjadi di balik hancurnya alam ini terlalu amat luas dibanding dengan dunia yang kecil. Nah, orang yang baca Quran, memang Quran sudah dapat info sebagian kecilnya daripada pemilik alam semesta, daripada yang mengatur, yang mengendalikan, dan yang mengetahui segala sesuatu. Karena dia itu alim, diberitahunya kita. Dan ilmunya menyangkau meliputi segala sesuatunya. Demikian ditutup surat An-Nur. Maka pagi hari ini kita lanjut kepada surat Al-Furqan yang barusan kita baca artinya. Nama surat ini disepakati oleh para ulama Al-Furqan. Namanya Al-Furqan. Diterjemahkan orang bahasa kita pembeda, pemisah. Al-Furqan. Secara bahasa Al-Furqan asal katanya faraqah. Faraqah. Artinya adalah memisah, membedakan. Sehingga kelompok-kelompok yang terpisah daripada kesatuan dan kebersamaan namanya firqah. Kelompok karena dia pisah. Masing-masing berbeda dengan yang lainnya. Bernama firqah. Barangkali kita pernah mendengar firqah. Kelompok. Jadi faraqah memisah, membedakan. Kemudian dirubah menjadi Al-Furqan. Kata beliau ahli bahasa Al-Quran, Furqan itu maknanya sempurna. Alif itu menunjukkan kesempurnaan. Maka jadilah maknanya Al-Furqan, pemisah, pembeda, yang memisahkan dan membedakan sesuatu dengan sangat sempurna. Al-Furqan itu salah satu nama daripada nama-nama Al-Quran yang mulia. Al-Furqan. Dikatakan Al-Quran itu namanya Al-Furqan karena siapapun yang membaca, yang mempelajari, yang memahami model kita sekarang. Kenapa begitu? Karena orang yang baca saja belum tentu paham. Orang yang membaca saja belum tentu paham. Orang yang memahamilah yang paham apa itu Al-Furqan. Kita ulang yang ketiga kalinya. Membaca saja, kalau dia tidak mengiringi dengan pemahaman, merenungkan,
memikirkan isi Al-Quran, dia tidak akan ketemu dengan Al-Furqan. Walaupun dia baca Tabarakalladzi nazzal Al-Furqan. Pembeda, pemisah, disebut Al-Quran pembeda, pemisah yang sempurna. Ya, ketika orang memahaminya tahu dia. Memisahkan apa? Memisahkan antara yang hak dengan yang batil, antara yang lurus dan yang menyimpang, antara yang benar dan yang salah, antara petunjuk dengan kesesatan, antara keselamatan dengan kesengsaraan. Dipisah, dijelaskan semua. Hukum-hukum pun dipisah dengan sempurna. Makanya sekali lagi kita sampaikan, tidak cukup kita hanya membaca Al-Quran saja, lalu kita sudah dikatakan iman kepada Al-Quran. Belum. Paling tidak itu komentar para ulama. Salah satunya kitab Tafsir Al-Maraghi menyebutkan, belum bisa dikatakan orang itu beriman secara sempurna dengan Al-Quran sebelum dia mempelajari, memahami isinya. Sekarang kita terhenti sampai dengan membaca, dan kebanyakan kaum muslimin tidak mau melanjutkan dengan memahami apa yang dibaca, merenungkan, mempelajari, memikirkan apa yang dibaca supaya jadi petunjuk. Kan tidak semua orang minat. Orang minatnya membaca, atau hanya menghafal saja, tapi tidak ada dorongan hatinya untuk mempelajari. Dia belum dapat petunjuknya. Apalagi kita tidak orang Arab yang tidak tahu artinya. Tidak semua orang yang hafal Quran itu tahu artinya. Jadi kalau sampai tingkat ini, kita belum sampai lagi kepada tujuan Al-Quran diturunkan. Tujuan utama Al-Quran diturunkan, ya bacalah. Awal surah Baqarah ketemu itu. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan. Tujuan pertamanya. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Berbunyi juga dia, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan. Ketemu lagi hudan. Di sini Furqan, Maha Suci lah, atau Maha Agung lah, atau Maha Mulia lah, Maha Pelimpah Berkah lah. Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Itu Al-Quran. Dikatakan dia Al-Furqan karena siapa saja yang merenungi, bukan membaca, merenungi, mentadabburi. Kan beberapa kali kita disinggung sebenarnya Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah kalian tidak merenungi Al-Quran itu? Disindir seperti itu. Atau yang lebih keras sedikit, sindiran Allah kepada pembaca Al-Quran, ya jangan seperti ahlul kitab. Mathalul ladzina hummilut Tauratu summa lam yahmiluha kamathalil himar. Ya, perumpamaan orang yang membawa kitab tapi tidak mempelajarinya sama dengan keledai membawa kitab-kitab besar dan tidak tahu isinya. Jadi melalui kajian ini ya kembali kita ingatkan, tidak jemu-jemu. Apa yang tidak jemu-jemu kita serukan? Ikutilah kajian-kajian tafsir Al-Quran. Tidak perlu ke sini, tidak perlu duduk di sini kalau malas. Tapi jangan sampai tidak mengikuti kajian-kajian tafsir. Karena tidak setiap kita bisa memahaminya. Harus dengan guru. Ikutilah di mana saja. Tidak mau duduk di Jami'ah Tiga Balai, ya tidak sudah. Masalah yang penting jangan sampai tidak mempelajarinya. Nanti kita kena hujah di akhirat. Kena debat, kena bantah. Jangan sampai kita dilaporkan atau masuk ke dalam laporan Nabi.
Dalam surah Al-Furqan ini juga ketemu nanti ayat 30. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai mahjura. Barang yang ditinggalkan, yang dilecehkan, yang diremehkan, yang tidak dipedulikan saja. Mahjura. Itu Nabi mengadu kepada Allah. Wa qala Rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ayat ke-30-nya nanti ketemu itu. Surah Furqan. Banyak pembaca Al-Quran yang tidak tersinggung dengan ayat itu. Karena dia tidak tahu apa maksudnya. Kaumku ya Allah. Walaupun mula-mula kaum Quraisy, tapi ini umum. Umatku. Menjadikan Al-Quran ini satu barang yang mahjur. Mahjur ditinggalkan. Hukum-hukumnya, aturan-aturannya, petunjuk-petunjuknya, pedoman-pedomannya, peringatan-peringatannya, perintah-perintahnya, larang-larang syariahnya. Mahjur, ditinggalkan, diremehkan begitu saja. Apakah kita tidak sadar bagi yang tidak mau membaca Al-Quran ini, tidak sadar dia sudah dilaporkan oleh Rasul kepada Allah. Mudah-mudahan kita terus mengikuti taklim tafsir di mana saja, tidak di sini, di mana saja. Sebelum mati tamatkanlah untuk mempelajarinya, lalu mengamalkannya. Minimal kita sudah berusaha gitu, berusaha. Itu kira-kira begitu. Al-Furqan. Kembali kita. Jadi bernama surat ini Al-Furqan, ya begitu. Pemisah yang sempurna, pembeda yang sempurna. Bagi siapa ya yang akan mengerti pemisah, pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar yang salah, antara yang lurus dengan yang menyimpang, antara petunjuk dengan kesesatan adalah orang yang merenungkan, mentadaburi Al-Quran. Namanya tadabbur Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Yatadarasuna, mereka mempelajari Al-Quran itu di rumah Allah. Itu suatu majlis yang luar biasa. Ini dari segi nama. Dan surat ini diawali dengan tabaraka. Sehingga ada sekian surat yang diawali dengan tabaraka. Suratnya lainnya surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kalau dalam surah Al-Furqan ini ada beberapa kali kalimat dengan bunyi tabaraka. Kalau tidak salah ada 3 kali nanti ketemu tabaraka. Apa tabaraka? Ada orang yang menerjemahkan tabaraka itu seperti yang tercantum dalam terjemah yang kita baca, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah. Ada yang menerjemahkannya Maha Mulia, Maha Agung. Ada juga yang memahami Maha Pelimpah Berkah, atau yang Maha menganugerahkan keberkahan. 3 itu makna yang populer di antara makna-makna yang lain. Secara bahasa tabaraka terambil dari kata-kata barakah. Barakah. Diurawa berkah. Kalau aslinya barakah, cuman dilajah urawa berkah. Barakah, barakah dan ta marbutah, barakah. Apa itu barakah? Ya, barakah itu sesuatu yang mantap. Kebajikan yang melimpah ruah dan terus-menerus berkesinambungan. Apa nama dia awak barakai. Barakai. Ku semoga barakai gua. Kadang menjadi bahasa aja ko barakai anak nang kini.
atau berkait bini nang kini. Sudah agak menyimpang sedikit daripada arti berkah yang sebenarnya. Berkah itu adalah sesuatu kebaikan, anugerah yang berkesinambungan, yang berfaedah dan bermanfaat. Berkah pada sesuatu ada manfaatnya, ada faedahnya, ada nikmatnya. Sesuatu kalau tidak berkah, tidak bermanfaat, walaupun banyak, tidak berguna, walaupun melimpah, tidak ada kebaikannya. Jadi sesuatu diberkahi berarti mendapat kemanfaatan, faedah, kebaikan banyak. Dan berkah itu tidak tergantung dengan banyak sedikit. Orang kalau berkah rezekinya, dia merasa nyaman, tenang, tenteram, damai. Berkah hidupnya, berkah rumah tangganya. Sehingga ketika kita ada orang walimah kan kita baca barakallah. Semoga Allah memberikan keberkahan, kebaikan, ketenteraman, kedamaian, kerukunan, keharmonisan dalam rumah tangga kalian, barakallah. Sebab kalau tidak ada berkahnya, rumah tangganya tidak harmonis. Tidak ada kedamaian, tidak ada ketenteraman, tidak ada kebajikan. Dan tidak ada manfaat daripada rumah tangga. Nah, kalau bahasa awak, bahasa dengak-pengak, tidak berkah. Rezeki tidak berkah juga begitu. Pencarian kalau tidak berkah juga begitu. Tidak tenang dia, tidak nyaman, tidak berakai gonya. Tidak berakai. Nah, balik. Jadi Allah yang menganugerahkan, Allah yang melimpahkan, mengaruniakan segala keberkahan, namanya tabaraka. Kadang dibaca orang tabaraka wa ta'ala. Kalau di Arab Saudi sering tertulis kalimat itu. Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang di mobil ditulis orang itu. Tabaraka, Masya Allah, sering buat. Itu mana? Tabarakallah. Itu tabaraka wa ta'ala. Bisa diterjemahkan maha suci lagi maha tinggi. Bisa terjemahkan tabaraka maha agung lagi maha mulia. Bisa terjemahkan tabaraka maha pelimpah berkah. Di sini terpakai ketiga-tiganya. Tabaraka alladzi nazala al-furqan. Maha sucilah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, itu Al-Quran, sebagai pembeda, pemisah antara hak yang batil, antara yang salah dengan yang benar, antara yang lurus dengan yang menyimpang, antara petunjuk dengan kesesatan. Tabaraka, maha sucilah Allah. Karena Al-Furqan, Al-Quran yang turunkan itu adalah satu nikmat yang luar biasa. Petunjuk, bimbingan, pedoman, arahan yang sempurna. Karena yang menurunkannya yang maha sempurna. Maha agung lah. Maha mulia lah. Dia yang melimpahkan keberkahan Al-Quran itu. Maka siapa saja yang baca Al-Quran dapat keberkahan. Karena Allah telah memberkahi Al-Quran. Siapa saja yang baca Al-Quran dengan niat yang lurus, ikhlas, untuk mengharap ridha Allah, mengambil pelajaran-pelajaran petunjuk-petunjuk, dia dapat berkah. Karena tidak semua orang baca Quran juga dapat berkah. Tergantung niatnya, tergantung tujuannya. Innamal a'malu binniyat. Siapa saja yang baca Quran, kalau niatnya, tujuannya ikhlas mengharap ridha Allah, dia akan dapat berkah Al-Quran. Baik ketika dia baca seperti ini ataupun ketika dia membaca. Termasuk ketika jadi imam, tidak ada berkah. Kita bisa lihat, imam-imam yang baca ayat itu, kita tahu, imam ini sekedar untuk membaca atau dia hatinya yang nyuruh, paham dia. Jelas. Kalau hatinya baca, kita masuk ke hati. Dia membaca dengan penuh pemahaman, pengertian. Belum tentu orang yang menangik-nangik yang baca itu masuk ke telinga kita.
Maka bacalah Quran itu dengan tenang, tidak usah majan-najan, supaya nyaman. Kadang-kadang di tempat yang dapat itu didangikkan, tidak pasti. Nah, kembali kita kepada ayat tabaraka. Tabaraka, maha sucilah, maha agunglah, maha mulialah, maha pelimpah berkahlah Allah. Alladzi nazzala, yang telah menurunkan Al-Furqan. Ingat, Al-Quran itu berkah yang Allah turunkan. Kebaikannya melimpah ruah, berkesinambungan, berkeseterusan. Itulah berkah. Ala abdihi, atas atau kepada hambanya, ya Nabi Muhammad ini. Karena Al-Furqan hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kepada hambanya, hambanya itu panggilan kehormatan untuk Nabi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Menjelaskan Nabi Muhammad itu walaupun beliau Rasul, kekasih Allah, manusia mulia, tetap kedudukan beliau abduhu, hamba Allah. Tidak setara dengan Allah. Dia hamba, dia manusia yang Allah angkat, yang Allah muliakan, yang Allah tinggikan. Tetap perlakukan beliau sebagai hamba, tidak sebagai Tuhan. Beliau hamba Allah. Bedanya aku diberi wahyu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Beliau tetap hamba. Nah, Allah sini mengatakan dia yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Ala abdihi. Hambanya Abdullah, hambanya itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna agar supaya hambanya yang bernama Muhammad yang telah diangkatnya menjadi rasul itu, menjadi nabi, liyakuna, bagi alam, bukan bagi manusia saja, alam. Liyakuna lil alamin, ada yang membatasi seperti di kitab tafsir yang saya baca ini, membatasi alam manusia dan jin. Tapi nampaknya ulama-ulama lain memahami ini umum ini. Liyakuna lil alamina, bagi semesta sekalian alam. Beliau menjadi nazir, pemberi peringatan. Tentu lebih khusus alamnya manusia, alamnya jin. Karena beliau juga diutus atau menjadi rasul kepada jin-jin. Berapa kali jin-jin ikut menyimak Al-Quran yang beliau baca. Jadi di sini Al-Quran diturunkan yang disebut Al-Furqan kepada hambanya yang bernama Muhammad, agar supaya hambanya yang Muhammad itu memberikan peringatan-peringatan dengan Al-Quran ini. Yang disampaikan Nabi tidak ada yang lain, Al-Quran cuma. Lalu penjelasan beliau, keterangan beliau daripada apa yang beliau sampaikan disebut hadis. Jadi bahan dakwah beliau adalah Al-Quran, tidak ada yang lain. Bagi kami penceramah, tukang kaji seperti saya ini, hendaknya jadikan Al-Quran sebagai bahan dakwah. Jangan kata si anu. Ini pertama kali yang akan dibaca ke jamaah Al-Quran itu dulu. Itu kan bahan dakwah yang akan diseru orang. Nabi Muhammad diutus untuk itu, dia menyampaikan wadzakkirhum, beri peringatan mereka, atau wadzakir bil Quran, beri peringatan mereka dengan Al-Quran. Karena beliau liyakuna lil alamina nadhira, Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar hambanya itu
bagi sekalian adalah menjadi pemberi peringatan. Sehingga boleh katakan basyirau wa nadhira. Sekian kaji kita pada subuh hari ini. Semoga berfaedah dan mendapat berkah kita daripada ayat yang kita baca, sehingga menjadi faedah yang besar, manfaat yang luar biasa, menjadi petunjuk di kita. Karena tujuannya bukan membaca saja, memahami untuk diamalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang membaca sekaligus orang yang memahami, mentadaburi dan berusaha untuk mengamalkan. Amin. Sekian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.